Pemirsa, hari ini para pasangan calon kepala daerah akan menggelar kampanye perdana pada Pilkada Serentak 2024. Para pasangan calon kepala daerah diharapkan bisa fokus pada adu gagasan dan adu program, dan itu akan dilakukan juga untuk kemudian untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 bisa berjalan dengan baik. Pada pagi ini saya di studio Metro TV telah ditemani oleh dua orang narasumber. Yang pertama adalah mantan Ketua KPU RI Arief Budiman, dan yang kedua adalah Guru Besar Komunikasi Politik LSPR Profesor Lely Aryani. Mas Arief, dan saya mau manggil Mbak tapi agak kurang nyaman. Bu Lely saja ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di studio. Ini untuk kesekian kalinya kita melihat rangkaian kampanye sebagai awal dari pemilu atau pemilihan kepala daerah kali ini di November. Saya ingin ke Mas Arief dulu. Kemarin para kandidat kepala daerah itu sudah mendeklarasi damai. Pertanyaannya adalah apakah deklarasi damai ini ujung-ujungnya memang sebagian besar akan bisa damai, atau dalam perjalanannya akan ada potensi-potensi bahkan kemudian ketidakdamaian yang terjadi, Mas Arief? Pengalaman Anda bagaimana? Iya, kampanye damai bagian dari upaya penyelenggara pemilu ya untuk mendorong seluruh pihak. Jadi sebenarnya bukan hanya tiga pasangan calon ini aja yang diminta untuk damai. Bukan hanya kandidat ya? Bukan hanya kandidat, tetapi pihak-pihak terkait, ada pemilihnya, ya, ada tim suksesnya, kemudian ada aparat keamanan, ada penyelenggara negara ASN, semua diminta untuk netral, gitu ya. Jadi mau damai atau tidak tergantung pada pertama orangnya, kedua regulasinya. Mereka paham regulasinya enggak? Kalau mereka paham, mereka mau mentaati enggak? Melaksanakan sesuai aturannya enggak? Misalnya tidak menghujat, tidak menghina, itu potensi untuk tidak damai. Gitu. Jadi mereka mentaati itu. Kemudian penyelenggara pemilunya mampu menata proses pelaksanaan kampanye ini dengan baik. Dua hal yang perlu diperhatikan. Misalnya bagaimana mereka mengatur waktunya. Pada hari ini siapa berkampanye di lokasi mana. Nah, jadi waktu dan tempatnya. Jangan sampai kalau ini karena tadi bicara Jakarta, pakai bahasa Jakarta, jangan sampai amprokan begitu ya. Bertemu di satu tempat lebih dari satu kandidat. Kalau kita lihat di siaran televisi beberapa waktu yang lalu, pada saat pengundian nomor urut, pengundian dan penetapan nomor urut, itu saja ada di daerah tertentu yang pendukungnya bertikai, bertengkar. Itu padahal baru pengundian nomor urut itu. Nomor urut saja sudah sampai seperti itu. Nah, saya sebenarnya mencari-cari ini di masing-masing webnya KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota ya. Mereka mestinya mengumumkan secara masif kepada publik, sehingga publik nanti tahu, oh hari ini ada kampanye di sana si A, hari ini jam sekian si B ada di sana. Sudah ada? Jadwal harusnya. Belum ketemu. Baru mau diupdate mungkin? Ya mungkin ya hari ini ya. Atau mungkin juga biasanya kan pasangan calon juga memberitahukannya juga mepet-mepet waktu gitu. Mau kampanye jam 12 siang baru diberitahukan hari ini misalnya di mana gitu. Jadi perlu dukungan banyak pihak, perlu kepatuhan banyak pihak, sehingga deklarasi damai itu betul-betul bisa diimplementasikan. Baik, Bu Lely, kalau kita bicara damai, tadi Mas Arief sudah katakan bahkan pengambilan nomor urut saja sudah mulai tidak damai di beberapa tempat. Yang sering tidak dipahami adalah beda antara kampanye hitam dan kampanye negatif. Yang boleh, yang mana, dan artinya batasan yang jelas itu seperti apa, Bu Lely? Jadi pertama, memang kampanye itu adalah sebuah tindakan komunikatif yang direncanakan. Jadi direncanakan. Kita garis bawahi di sana dengan maksud untuk menimbulkan efek tertentu kepada sejumlah orang yang nantinya akan menentukan pilihannya. Dan itu berbatas waktu. Pasti berbatas waktu ya, Mas. Betul. Untuk yang kali ini 25 September sampai 23 November. Ya, dan dia berkelanjutan dalam batas waktu tertentu, tapi berkelanjutan. Sehingga di dalamnya sebenarnya secara teoritis kita belum masuk dulu pada kampanye hitam atau negatif. Tapi ada 3 model nih. Yang pertama product oriented campaign, yang kedua kandidat oriented campaign, dan yang ketiga ideological oriented campaign.
Yang pertama itu yang harus dimunculkan sebenarnya bisa menghindari kedua hal yang Bang Leo tanyakan tadi. Kalau dia pada produk, dia akan mengedepankan pada branding image secara keseluruhan. Oh, Bang Emil, Kang Emil ya, ada 15 partai pengusungnya nih. Dia akan mengatakan nih, saya diusung oleh 15 partai yang kredibel semuanya. Termasuk penyebutan tadi ya, yang tadinya dikenal Kang Emil jadi Bang Emil sekarang begitu ya. Misalnya karena daerahnya pindah haluan gitu ya. Nah, kalau pada kandidat, pada sosok Kang Emilnya sendiri, oh dia ini pernah berpengalaman begini. Rekam jejaknya begini, tapi pada lokal apa yang akan dibawa? Karena sekarang Jakarta baru, ideologi apa yang ingin ditanamkan. Kalau ketiga-tiganya itu direkam oleh semua kandidat, baik yang dari partai maupun independen, maka tidak akan muncul kampanye hitam atau negatif. Batasannya kan berbeda. Nah, batasannya seperti apa, Bu Leli dan Mas Arief? Kita harus jeda dahulu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Breaking News kami lanjutkan sesaat lagi. Peluncuran pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 digelar Bawaslu di sebuah hotel di Jakarta Selatan, Senin 26 Agustus 2024 lalu. Menko Polhukam Hadi Cahyanto memandatkan penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu untuk berkoordinasi dalam Pilkada serentak 2024. Hadi juga memperingatkan intelijen TNI Polri untuk melakukan pengawasan ketat di Pilkada. Menurut Hadi, kondisi stabilitas politik dan keamanan saat ini sangat mempengaruhi stabilitas Pilkada. Oleh sebab itu, pihaknya akan terus mendorong terselenggaranya sinergitas antar kementerian lembaga. Karena kekuatan kita TNI Polri dibagi habis di seluruh wilayah, sehingga aparat intelijen harus bekerja 24 jam mengantisipasi jangan sampai ada gangguan situasi dan kondisi stabilitas politik, hukum dan keamanan ini sangat mempengaruhi tahapan Pilkada 2024. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan stabilitas politik, hukum dan keamanan, Menko Polhukam sebagai kementerian koordinator akan terus mendorong terselenggaranya sinergitas antar kementerian lembaga dan akan terus meningkatkannya melalui koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian sesuai dengan regulasi yang ada. Gelaran Pilkada serentak 2024 dengan berbagai tahapannya, dari mulai pencalonan, kampanye, pemungutan, hingga penghitungan suara, selalu penting untuk bisa berlangsung aman. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu merilis pemetaan kerawanan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pilkada. Pemetaan kerawanan Pilkada serentak 2024 merupakan tindak lanjut kajian dan riset Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP yang telah diluncurkan 2022 silam. IKP telah diperdalam untuk menguatkan agenda pencegahan terhadap isu strategis pada penyelenggaraan Pilkada serentak, terlebih saat adanya perubahan regulasi. Jadi ada perubahan regulasi yang mendadak menjelang pencalonan, dan kemudian ini akan berakibat terhadap bagaimana sosialisasi kepada peserta Pilkada, partai politik yang mengusung, dan kemudian juga bagaimana teman-teman KPU nanti menyikapi dengan petunjuk teknisnya. Potensi kerawanan pada tahapan Pilkada disumbang oleh sejumlah isu strategis. Di antaranya adalah potensi adanya intimidasi, ancaman, dan kekerasan secara verbal dan fisik antar calon, antar pemilih, maupun penyelenggara pemilihan. Pemetaan kerawanan wilayah pemilihan kepala daerah dianggap sebagai sebuah early warning system yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap penyelenggara pemilu. Ada beberapa tempat maksud saya yang dikategorikan sebagai rawan tertinggi baik provinsi maupun kabupaten kota, karena indikatornya berbeda-beda. Ada di satu dimensi dia tidak timbul, tapi dimensi lain dia timbul. Nah, tetapi bisa juga di dimensi yang dia timbul tinggi pada saat nanti mungkin secara empirik kejadiannya di ujung setelah pemilu tidak terjadi sesuatu. Artinya itu bukan tidak valid data yang kami sajikan, tetapi itu lebih penting bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu RI insya Allah berjalan dengan sebagaimana yang kita inginkan.
Menurut Bawaslu, tujuan dari adanya indeks kerawanan pemilu adalah untuk memetakan potensi kerawanan di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota, melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilu dan pemilihan, dan menjadikan dasar untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu. Penyebab kerawanan dalam pilkada karena adanya polarisasi politik, dugaan kecurangan selama tahapan pilkada, terkait partisipasi pemilih, logistik dan infrastruktur, serta kerawanan sosial dan ekonomi. Setidaknya ada 5 provinsi yang dianggap paling rawan dalam pelaksanaan Pilkada 2024, yaitu Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Adanya pemetaan daerah-daerah yang dianggap rawan diharapkan aparat bisa lebih antisipatif agar konflik horizontal saat pelaksanaan Pilkada tidak berlarut-larut dan berdampak pada kehidupan masyarakat. Tim Liputan Metro TV. Ya pemirsa, pada hari pertama kampanye Pilkada di Jawa Tengah tahun 2024, cawagup dari paslon nomor urut 1 dijadwalkan akan mengunjungi pasar tradisional di Semarang, sementara calon gubernur nomor urut 2 Ahmad Lutfi akan menyerap aspirasi warga di sejumlah pasar juga di kota Semarang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung bersama Reda Pulpi dari Pasar Bulu, Kota Semarang, dan juga Andrea Prianto. Kita ke Pulpi dulu. Pulpi, kenapa pasar ini yang dipilih oleh pasangan yang Anda ikuti pada saat ini, Pulpi? Leo, kalau kita lihat data dari BPS atau Badan Pusat Statistik, memang untuk angka harga kebutuhan pokok atau sembako mulai dari minyak, beras, kemudian ada bawang dan lain-lain, pada kemarin ini memang terus mengalami peningkatan hingga hari ini, karena di Jawa Tengah sendiri ini sudah memasuki masa pancaroba, di mana ini juga menjadi permasalahan mengenai harga-harga kebutuhan pokok. Jadi ini menjadi salah satu alasan kenapa Ahmad Lutfi memilih 2 pasar sekaligus untuk dikunjungi pada hari pertama kampanyenya di Kota Semarang. Ada Pasar Bulu dan Pasar Mangkang. Lutfi nanti akan mendengarkan secara langsung seperti apa keluhan dan juga menyerap aspirasi dari pedagang mengenai harga-harga yang semakin tinggi. Nah, kalau bicara soal musim pancaroba tadi, Leo, memang di Jawa Tengah ada sejumlah permasalahan terkait pertanian. Ini juga menjadi sorotan bagi Ahmad Lutfi yang kemarin sempat menyebut pada Hari Tani bahwa petani di Jawa Tengah ini juga akan menjadi sorotan penting bagi timnya, bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani. Ini juga tentunya menjadi permasalahan menahun di Jawa Tengah. Kemudian untuk agenda lainnya pada siang hari nanti akan bertemu dengan pengurus Ponpes dan juga para santri di sebuah pondok pesantren di Kaligawe, Jawa Tengah. Kemudian pada malam hari nanti akan bertemu dengan sejumlah Gen Z atau milenial anak muda Jawa Tengah, di mana kalau kita lihat sebelum masa kampanye pun Ahmad Lutfi juga memang cukup rajin ya, Leo, untuk bertemu dengan sejumlah anak muda menyerap aspirasi, di mana aspirasi-aspirasi ini tentunya menjadi salah satu dasar bagaimana timnya ini membuat program kerja dan juga membuat apa yang menjadi tujuan mereka jika nanti terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024. Bagaimana anak muda juga sempat disebutkan oleh Lutfi bahwa menjadi tonggak yang penting. Kalau Jawa Tengah kita lihat masih banyak anak muda yang nantinya akan memilih pada Pilgub November mendatang, bahkan lebih dari 70% merupakan swing voters. Ini merupakan pemilih pemula yang masih belum menentukan siapa nanti yang akan mereka pilih pada Pilgub mendatang. Dan ini tentu menjadi sebuah celah besar bagi Lutfi juga dan juga untuk paslon satunya, di mana angka inilah nanti anak-anak inilah yang akan berusaha mereka rebut hatinya untuk bisa memilih mereka pada Pilgub November mendatang. Menjadi tonggak yang penting karena Jawa Tengah juga sebagian besar pemilihnya adalah anak muda, baru pertama kali memilih. Tentu mendengarkan suara dari anak muda, Gen Z, milenial ini menjadi hal yang penting bagi Ahmad Lutfi untuk mengetahui sebenarnya apa permasalahan bagi anak muda di Jawa Tengah nantinya akan menjadi sorotan penting dan utama juga menjadi fokus khusus selama masa kampanye yang pada tahun ini memang tidak terlalu lama untuk kampanyenya kalau dibandingkan dengan pilkada pada 2018 yang lalu. Leo. Baik, kalau tadi Reda ada di pasar, kita akan beralih ke Andre. Andre, Anda ada di pasar juga. Apa yang akan dilakukan oleh pasangan Andika Hendy pada hari ini, Andre? Baik, Leonard, selamat pagi. Di hari pertama masa kampanye yang dimulai dari tanggal 25 September hingga 23 November mendatang, pasangan nomor urut
1 Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi dijadwalkan hari ini akan melakukan kunjungan ke sejumlah pasar-pasar tradisional di Kota Semarang, seperti di mana saat ini kami melaporkan, yaitu di Pasar Peterongan Kota Semarang. Hendi akan dijadwalkan tiba sekitar 10 menit lagi untuk menyapa para pedagang, pembeli dan juga warga di Pasar Peterongan. Suasana pagi hari ini sudah mulai terlihat ramai. Para pedagang sayuran, buah hingga pedagang sembako sudah mulai terlihat ramai dan antusias menyambut Hendra Prihadi atau yang akrab disapa Hendi. Sosok Hendi sendiri bukan asing bagi warga Semarang, terutama para pedagang pasar di pasar tradisional Peterongan Semarang, karena memang Hendra Prihadi atau Hendi merupakan wakil wali kota di periode 2010 hingga periode 2010 hingga 2013, kemudian dilanjutkan wali kota Semarang di 2 periode, yaitu periode 2016 hingga 2022, sebelum akhirnya hijrah atau pindah ke ketua LKPP di Jakarta. Momen di mana Hendi menyapa warga ini juga menjadi momen untuk melepas rindu, karena warga Semarang sudah merindukan Hendi yang pindah atau meninggalkan Semarang beberapa tahun belakangan ini. Dipilihnya pasar tradisional oleh tim pemenangan pasangan nomor urut 1 Andika Perkasa dan Hendra Prihadi memang karena pasar tradisional dianggap penting karena sebagai sektor untuk penopang dan pilar perekonomian di Jawa Tengah. Demikian juga dengan program yang dimunculkan oleh pasangan nomor urut 01 Andika Perkasa dan Hendra Prihadi, yaitu Jateng Bakule Dewe, yang merupakan program andalan untuk memberikan modal bagi para pedagang kecil, terutama di pasar tradisional. Selain itu, pasar tradisional dipilih oleh tim pemenangan Andika Perkasa dan Hendra Prihadi karena memang selama beberapa pemilu dan pilwakot, basis masa Hendra Prihadi memang di pasar tradisional dan menjadi kantong suara bagi Hendra Prihadi. KPU Provinsi Jawa Tengah mengharapkan agar masa kampanye ini dapat berjalan dengan lancar, mengajak semua peserta pilkada untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama proses kampanye atau tahapan kampanye terbuka ini. Untuk sebentar kembali ke Leonard. Baik, kita tentunya akan menantikan jalannya kampanye damai di Jawa Tengah. Andrea Prianto melaporkan dari Pasar Peterongan dan juga Reda Pulpi tadi juga melaporkan dari Pasar Bulu di Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih teman-teman. Bu Leli, kalau kita lihat Jawa Tengah, 2 kandidat gubernur sama-sama ke pasar. Ya. Ini kalau saya melihat mungkin ini adalah yang tadi Ibu sempat katakan sebelum jeda, sedang mempopulerkan produknya begitu ya. Pertanyaannya, apakah memang gimmick seperti itu mendatangi pasar itu masih akan efektif menarik minat orang untuk memilih mereka, atau sebetulnya itu hanya ya tradisi saja? Bagaimana? Ya, ibaratnya dalam kampanye itu kan ada yang melempar bola sama menjemput bola. Betul. Jadi ke pasar adalah bagian dari melempar bola, bisa juga menjemput bola, karena pasar itu adalah pusat distribusi masyarakat yang berkaitan dengan perut. Nah, jadi kalau perut masyarakat kenyang, aman bagi dia untuk mengatakan di bawah kepemimpinan saya nanti semuanya akan kenyang. Oh, gitu. Itu pesannya. Simbolnya. Nah, simbol semacam ini banyak dilakukan, di samping mereka nanti akan mengumpulkan massa. Kalau mengumpulkan massa kan lebih sulit ketimbang mereka yang mendatangi massa. Pasar itu adalah pusatnya massa juga, yang di dalamnya berkelindang orang-orang dengan ragam pendidikan, ragam kebutuhan dan sebagainya. Biasanya tidak hanya pasar tradisional sih Bang Leo, mereka akan mendatangi pusat-pusat perbelanjaan juga yang bersifat pasar modern misalnya dan sebagainya. Ini menggambarkan seolah-olah mereka berpihak, dalam tanda kutip ya, seolah-olah. Karena kebanyakan rakyat di pasar terutama berharap
maunya kita setiap hari kampanye nih, supaya calon pemimpin datang terus ke kita, mendeteksi berapa harga kebutuhan pokok kita, sehingga mereka tahu nih kita nggak punya gaji, gimana belanjanya dan seterusnya. Ini bukan bahasa kuliah nih, bahasa sehari-hari emak-emak, karena saya emak-emak gitu. Betul. Jadi pada saat kampanye saya juga pernah berada di pasar nih, Bang Leo. Jadi pada saat itu saya lagi berdiri aja, habis belanja dengan tentengan kantong kresek. Nah, kemudian datanglah tim kampanye mendorong gerobak yang berisi penuh, ada sembako, ada di dalamnya macam-macam lah. Saya sambil berdiri ternyata dapat bagian, dapat bagian satu diantaranya kan. Setelah saya buka, apa isinya? Ada sembako, ada jilbab dan seterusnya. Terus saya bilang gini, kalau begitu kenapa nggak saya ambil 2 ya? Gitu. Nah, ini adalah bagian dari strategi juga menurut saya untuk mendekati pemilih. Strategi ini kan kadang-kadang, nanti saya akan ke Mas Arief, strategi ini kan kadang-kadang melanggar batas atau melanggar aturan yang dibilang money politics. Apakah semua peserta sudah tahu atau tidak? Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Breaking News kami lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Saya ingin bertanya ke Mas Arief Budiman. Mas, kalau tadi Bu Lely sudah cerita tuh pengalaman empiris ketika di pasar ikut mendapat sesuatu. Tapi itu kan jadi debatable ya, abu-abu. Itu boleh apa tidak. Kembali ke soal aturan kampanye. Sebetulnya para kandidat itu benar-benar sudah tahu atau tidak mana yang boleh, mana yang tidak. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ketika mereka melakukan yang tidak boleh, apakah kemudian penyelenggara dalam hal ini Bawaslu memang berani memberikan sanksi selama ini? Bagaimana Mas? Ya, yang pertama mestinya mereka tahu. Jadi definisi umum dari kampanye adalah penyampaian visi misi untuk meyakinkan pemilih agar memilih mereka. Jadi itu prinsip dasarnya. Jadi menyampaikan visi misi. Dan jadi apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu berikan adalah bagian dari penyampaian visi dan misinya. Pertama dalam bentuk kata-kata, orasi, verbal. Jadi Bapak Ibu sekalian, misalnya dia di pasar nih, saya nanti akan mampu menjaga stabilitas harga dan seterusnya. Kalau di ruang-ruang pendidikan misalnya, saya akan memperbanyak beasiswa misalnya. Itu di ruang kesehatan seperti itu juga. Itu yang verbal. Lalu bagaimana dengan yang dibagikan? Nah, yang dibagikan juga diatur oleh KPU. Tapi semua yang dibagikan itu menyangkut visi misi. Misalnya membagikan kalender. Di dalam kalendernya ditulis visi misi. Membagikan sarung misalnya. Sarungnya itu bukan sekedar barang gitu loh. Tapi dia juga harus, karena memang prinsip umumnya penyampaian visi misi. Kalau kemudian misalnya memberikan sekarung beras, di karungnya itu ada tulisan visi misinya, itu berasnya boleh diterima atau hanya boleh karungnya saja yang diterima? Ini pertanyaan menarik. Nah, KPU kemudian mengatur ada batasan nilai nominalnya. Nah, yang pertama, pemberian itu tidak boleh dalam bentuk uang. Tidak boleh uang? Tidak boleh dalam bentuk uang. Uang termasuk imani juga tidak boleh ya? Apapun bentuknya. Nanti silakan ditafsir para ahli itu ya. Tapi yang jelas kita atur tidak boleh dalam bentuk uang. Kalau dalam bentuk barang boleh nggak? Dan barangnya mahal. Kalau dalam bentuk barang boleh, tapi yaitu tadi pertama prinsipnya dia bagian dari cara menyampaikan visi misi. Kemudian yang kedua, harganya dibatasi. Berapa itu Mas? Saya nggak ngupdate, tapi zaman saya dulu 60.000. Maksimal 60.000 rupiah. Maksimal senilai 60.000. Berarti kalau nggak salah pada saat pemilu 2024 kemarin, pemilu nasional, itu kalau nggak salah dinaikkan menjadi 100.000. Nah, tapi seingat saya pilkada kita batasi, saya lupa ya, 30 atau 60.000. Tapi ada batasnya ya? Tapi ada batasnya. Ada batasnya dan kandidat dan tim sukses harusnya tahu? Tahu itu. Jadi tidak boleh misalnya memberikan kerudung, tapi kerudungnya harganya 1 juta, itu nggak boleh. Dia rugi juga, walaupun misalnya di kerudungnya ada bagian kecil, visi dan misinya tidak boleh juga. Ada 1 juta. Ya, karena nggak boleh karena nominalnya melampaui batas. Gitu. Jadi penyampaian visi misi dan yang kedua nominalnya dibatasi. Aturan-aturan ini itu semua ada di situs KPU
Atau di mana sih Mas Arief supaya kemudian kalau masyarakat ingin juga menjaga, kan harusnya juga bisa kontribusi aktif begitu. Nah, ada di PKPU paling nomor lawan yang menjaga. PKPU nomor 13 tahun 2024. Peraturan itu KPU ada tentang ya? kampanye. Oke. Yeah. Kalau undang-undangnya Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ya. Ya, ini sedang ditayangkan juga di layar kaca kita, larangan dalam kampanye pilkada. Ini. Sumber PKPU 13. Betul. Atau bisa juga kalau lebih detail dibaca di pedoman teknisnya, keputusan KPU nomor 1363. Nah, itu lebih detail. Nah, ini semua peraturan kan sudah diketahui Mas Arief. Sudah. Pertanyaannya selama ini, kalau ada yang melanggar dan nyata-nyata terbukti, itu pernah diberikan sanksi tegas dalam konteks pilkada ya? Termasuk misalnya katakanlah sampai diskualifikasi, atau memang tidak pernah Mas Arief? Kalau diskualifikasi seingat saya belum ada ya, belum pernah ada pelanggaran kampanye, karena pelanggaran kampanye nggak ada, nggak ada. Tapi diskualifikasi karena persyaratan pernah, kami pernah memutuskan waktu itu. Beberapa daerah ada putusan itu. Nah, maka peran serta masyarakat juga penting. Betul. Ada pemantau, ya lembaga pemantau itu. Sekarang mestinya sudah mulai aktif ya. Terus yang kedua pengawas pemilu. Nah, mereka harus betul-betul mulai dari tahap yang paling ringan mengingatkan. Tahap yang kedua misalnya menghentikan kampanye sementara. Bahkan tahap yang ketiga menghentikan kegiatan kampanye untuk saat itu dan berikutnya. Itu ada berjenjang. Itu juga belum terjadi kayaknya. Apa itu, menghentikan kampanye sementara belum pernah terjadi. Karena juga beberapa kali kan pernah ada kejadian begitu ya Mas Arief dan Bu Leli. Ada yang mengatakan terutama Bawaslu atau Panwas ini belum masuk masa kampanye sehingga tidak bisa ditindak. Atau kalaupun di dalam masa kampanye tapi tidak ada ajakan untuk memilih. Itu artinya bukan kampanye. Bu Leli sebetulnya kalau memang benar-benar tidak ada ajakan untuk memilih, pilihlah Leo begitu. Itu walaupun semua indikasi tindakan tadi, pesan tadi yang disampaikan memilih saya, itu kalau tidak ada kata-kata pilihlah saya, itu sebenarnya masuk kampanye atau tidak, Bu Leli? Iya, kan bentuknya tadi udah disamarkan dalam bentuk tindakan verbal atau perbuatan. Berarti kan masuk dalam bagian menjabarkan visi dan misi lewat tindakan. Jadi tindakannya tindakan kampanye. Nah, jadi masalahnya adalah kalau yang diberikan itu tidak ada tolong pilih saya, kan ada kalimat itu. Tapi kan orang tahu dari siapa itu, timnya siapa itu. Karena sekian bulan yang lalu kan kita ingat Bu, tolong ingat ya yang memberikan siapa ya, katanya begitu loh. Ada yang pernah diberikan beras itu kan. Iya, tanpa gambarnya pun dia tahu tim kampanye siapa. Mungkin secara berbeda saya timnya si itu. Dia tidak mengatakan pilihlah si itu, tapi saya tim itu. Dalam beberapa teori juga terpaksa ngomong nih bahwa manusia itu adalah makhluk pengguna simbol. Kalau bahasa aslinya binatang pengguna simbol. Jadi simbol apapun melekat pada apapun yang dikemukakan lewat bahasa tubuh kah, lirikan mata kah, dalam bentuk barang kah, semuanya memberikan simbol tertentu. Jadi ajakan itu bisa lewat simbol. Bisa lewat simbol. Tidak harus lewat kata-kata. Tidak harus ada kata-kata yang pasti. Tidak. Pilihlah Arief Budiman, pilihlah Leli, pilihlah Leo. Tidak harus begitu ya. Tidak harus. Mas Arief, pertanyaannya begini Mas, ketika mengacu kepada Februari yang lalu, itu kan ada sekian kali sebenarnya pelanggaran kampanye. Tapi yang sering kita dapati, saya berusaha baca, pelajari, sering dikatakan begini, tidak cukup alat bukti atau tidak cukup waktu untuk membuktikan ada pelanggaran, sehingga diasumsikan pada saat itu tidak ada pelanggaran. Itu bagaimana Mas Arief? Ya, sebenarnya ini pertanyaan lebih detail, misalnya teman-teman Bawaslu akan bisa menguraikan karena memang mereka punya batasan waktu. Baik mengenai penerimaan laporan, penyelesaian laporan, sampai kemudian eksekusi atas putusan laporannya itu. Temuannya itu. Iya. Kemudian mereka juga melibatkan beberapa pihak. Kan ada Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan dalam Gakumdu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Jadi memang prosedur administrasinya agak rumit. Mas Leo, saya ingin memberi satu catatan kepada teman-teman KPU, mudah-mudahan ke depan nggak terjadi. Kalau saya lihat tanggal ditetapkannya peraturan KPU nomor 13 tentang kampanye ini, itu tanggal 20 September 2024.
20 September. Ya. Maksudnya apa itu, Mas? 5 hari lalu. Penetapan pasangan calon itu tanggal 22 September. Jadi peraturan kampanye ini baru ditetapkan 2 hari menjelang penetapan pasangan calon. Ya memang waktu yang cukup singkat untuk dipelajari oleh semua pihak. Karena yang perlu tahu peraturan tentang kampanye itu bukan hanya penyelenggara pemilu, tapi juga peserta pemilu. Tapi peraturannya bukan template, template dari periode sebelumnya. Baik. Ya, sebetulnya kalau tidak ada perubahan, peraturan yang lama berlaku. Mas Arief dan Bu Lili tahan dulu karena kita akan mengikuti lagi pemirsa di hari pertama kampanye Pilkada, para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jawa Barat siap-siap untuk melakukan kampanyenya. Untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung bersama Satrio Adi dari Bandung, Jawa Barat. Satrio, apa agenda paslon Saiku dan Ilham hari ini? Itu mungkin ya Leo, di hari pertama kampanye Pilkada serentak 2024 ini berbagai cagup dan cawagup yang berkontestasi di Pilgub Jabar telah memulai hari pertama kampanyenya di berbagai wilayah, diantaranya adalah cawagup nomor urut 2 Ronald Supraja yang melakukan kampanye di Cimahi, kemudian cagup nomor urut 4 Deddy Mulyadi yang melakukan kampanye di Kota Depok, dan saat ini cagup nomor urut 3 Ahmad Saiku menggelar hari pertama kampanyenya di Kabupaten Bandung bersama dengan berbagai masyarakat, ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat dan juga petani untuk membahas soal kesejahteraan sosial dan juga petani. Nah, di sini cagup nomor urut 3 berdialog dengan warga soal kesejahteraan sosial dan juga petani dan berbagai hal-hal lain yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Bandung. Sementara itu pasangannya Ilham Habibie hari ini masih memilih untuk melakukan rapat internal di Kota Bandung bersama dengan tim sukses. Kita coba bertanya langsung dengan cagup nomor urut 3 Ahmad Saiku mengapa ia memilih Kabupaten Bandung sebagai tempat pertamanya di kampanye hari pertama ini. Pak Saiku, selamat pagi. Mohon izin kita ngobrol-ngobrol sebentar ya, Pak Saiku. Pak Saiku, kenapa memilih Kabupaten Bandung sebagai kampanye pertama? Ya, pertama tentu Kabupaten Bandung ini memiliki pemilih yang besar ya. Dan yang kedua tentu memang saya juga sedang berada di Kota Bandung, sehingga bisa menjangkau lebih mudah ke Kabupaten Bandung. Yang ketiga, saya juga justru ingin kolaborasi dan saling mensupport dengan calon yang bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bandung. Kebetulan ini saudara saya, Kang Gun Gunawan, yang beliau juga akan maju sebagai calon wakil bupati mendampingi Pak Sahrul Gunawan. Jadi itulah yang menjadikan kita juga hari ini di perdana dalam kampanye pada hari ini kita ingin menyapa masyarakat di Kabupaten Bandung. Baik, Pak Saiku, kita tahu sebagai mantan wakil wali kota Bekasi dan presiden PKS ini memiliki suara yang cukup banyak di wilayah kota Bekasi dan sekitarnya dan juga memiliki suara yang cukup banyak di basis konstituen PKS. Nah, bagaimana Pak Saiku dan Pak Ilham Habibie ini meraih suara di luar basis suara PKS dan di luar wilayah kota Bekasi dan sekitarnya, Pak? Nah, inilah salah satunya. Jadi basis PKS itu di perkotaan. Oleh karena itu kita ingin meluaskan ke basis-basis di pedesaan. Dan salah satu yang jadi sasaran adalah Kabupaten Bandung ini sedemikian banyak desa-desa yang perlu dijangkau. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kehadiran saya di sini, tim saya di Kabupaten Bandung juga semakin semangat, dan masyarakat di sini juga alhamdulillah tadi banyak sekali masukan-masukan yang positif yang mereka kemukakan untuk kalaupun Allah takdirkan terpilih, misalnya terkait dengan penataan sumber daya manusia, peningkatan pendidikan, karena hari ini mereka ada kekhawatiran dengan ya maraknya berbagai hal-hal yang merusak dunia pendidikan, apakah itu munculnya LGBT dan tadi moralitas anak-anak juga semakin rendah. Nah, tentu ini perlu ada tugas dan kebersamaan kita semua, termasuk hadirnya pemerintah daerah dalam upaya untuk menjaga anak-anak kita. Yang kedua juga tadi banyak juga disampaikan masalah problematika yang menyangkut ekonomi, sehingga banyak di sini potensi-potensi
punya sawah banyak, punya industri juga banyak, tapi penganggurannya juga tinggi. Nah, itu yang akan menjadi concern dari pemerintah provinsi, khususnya dalam menata kembali SMA, SMK ke depan dengan hal yang lebih baik, sehingga anak-anak mungkin perlu dipersiapkan, paling tidak punya skill untuk mereka bisa survival kalaupun mereka setelah lepas SMA dan SMK tidak mampu lagi melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dan kalaupun tidak memungkinkan skillnya setelah selesai di situ nggak bisa juga punya skill yang memadai, mungkin kita akan berusaha untuk tadi memperbanyak sekolah-sekolah vokasi sehingga bisa betul-betul lulusan-lulusannya terserap di industri-industri yang ada juga di Jawa Barat. Baik, terima kasih banyak Cagup nomor urut 3 Pak Ahmad Saiku. Terima kasih Pak. Terima kasih. Itu tadi pernyataan dari calon gubernur nomor urut 3 Ahmad Saiku yang hari ini menggelar kampanye pertamanya di Kabupaten Bandung untuk membahas soal pendidikan, kemudian sumber daya manusia dan juga moralitas dari anak-anak yang nantinya ketika terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat ia akan fokus kepada beberapa hal tersebut. Untuk sekarang demikian, Leo. Baik, Satrio Adi melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, breaking news kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV. Masa kampanye Pilkada sudah dimulai sejak hari ini 25 September sampai nanti tanggal 23 November 2024. Nah, pemirsa, berdasarkan peraturan KPU nomor 13 tahun 2024 tentang masa kampanye, tentu ada sejumlah aturan main yang harus dipatuhi oleh peserta Pilkada dalam pelaksanaan kampanye. Kita akan lihat apa saja aturan main yang harus dipahami di Pilkada 2024 karena semua tentu punya aturan main. Yang pertama, pemirsa, sebenarnya untuk siapa saja aturan ini harus dipahami dan siapa saja. Ini adalah yang pertama, kampanye ini dilaksanakan oleh parpol peserta pemilihan ataupun paslon. Kemudian kampanye bisa dilaksanakan oleh gabungan partai politik peserta dan juga tim kampanye. Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat. Ini adalah orang-orang yang mungkin bisa melakukan kampanye di dalam Pilkada serentak 2024 ini, pemirsa. Nah, selanjutnya di slide kedua kita lihat. Di slide kedua, anggota masyarakat sebenarnya dilarang untuk mengikuti kegiatan politik kecuali memang adalah peserta dari kampanye. Ini tertera di dalam peraturan KPU nomor 13 tahun 2024. Kemudian apa saja materi kampanye yang diizinkan? Sebelumnya sudah disampaikan kalau materi kampanye yang diizinkan adalah untuk menyampaikan visi misi, pembangunan jangka panjang dan juga program kerja yang diusung oleh pasangan calon yang berlaga di dalam Pilkada 2024. Kemudian materi kampanye ini boleh disampaikan baik secara tertulis ataupun secara lisan. Jadi ada banyak cara yang biasanya digunakan untuk melakukan kampanye. Apa caranya, pemirsa? Ada beberapa metode kampanye yang biasanya bisa dilakukan. Dan selama ini di setiap kali ada pemilihan umum kita sudah lihat metode kampanyenya. Yang pertama ada pertemuan terbatas namanya. Kemudian yang kedua adalah pertemuan tatap muka. Ini sederhana jika Anda menemukan ada yang sedang menggelar kegiatan kampanye kemudian bisa bertemu langsung dengan pasangan calon. Nah, itu adalah bagian dari pertemuan tatap muka. Kemudian ada juga penyebaran bahan kampanye pilkada kepada umum. Kalau seandainya Anda melihat ada selebaran yang berisi tentang apa saja visi misi satu pasangan calon, nah itu adalah salah satu metode kampanye. Dan juga pemasangan alat peraga. Kampanye pilkada di tempat umum ini biasa dilakukan, baik untuk pemilihan legislatif, pilpres kemarin, bahkan saat ini nanti pilkada serentak 2024, Anda akan menemukan banyak yang memasang alat peraga di mungkin jalan-jalan protokol, kemudian kita bisa lihat di banyak tempat umum. Selanjutnya, pemirsa, ada metode kampanye lain yang tentu familiar juga bisa kita temui melalui media sosial, baik di Instagram, di Facebook, di aplikasi atau platform apapun itu bisa dilakukan kampanye. Kemudian ada iklan media massa, cetak, elektronik, dan juga media daring atau online. Ada di rapat umum dan juga yang ini adalah yang paling menarik karena ini membuat masyarakat menjadi kritis, melek demokrasi. Ada debat pasangan calon tentang materi kampanye pemilu pasangan calon. Nah, selanjutnya pemirsa, ada pula sejumlah larangan pada saat kampanye. Dan larangan ini tidak boleh dilakukan sama sekali. Dan pada saat Anda melihat tentu jika ada yang melakukan larangan-larangan ini,
tentu bisa melakukan atau menyampaikan laporan kepada Bawaslu. Ada beberapa listnya pemirsa, kita lihat. Yang pertama adalah mempersoalkan terkait dengan dasar negara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, para paslon, dan partai politik. Ini tidak boleh. Ada black campaign, kemudian politik identitas, sebenarnya itu tidak boleh dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah melakukan kampanye berupa hasutan, fitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan kelompok masyarakat. Tidak boleh dilakukan. Pokoknya yang berhubungan dengan memecah belah masyarakat tidak boleh dilakukan. Selanjutnya pemirsa adalah menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan kepada perorangan, kelompok masyarakat dan ataupun parpol. Sudah tentu tidak boleh dilakukan. Apalagi jika ada paslon yang melakukan hal ini, mungkin Anda tidak mau memilih. Selanjutnya, mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah. Kemudian merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye. Ini juga dilarang, pemirsa, menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah atau daerah. Menggunakan tempat ibadah dan pendidikan juga tidak boleh dilakukan, ini tidak etis. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki atau kendaraan di jalan raya. Kemudian melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal. Ini juga tidak boleh dilakukan. Nah, jadwalnya bagaimana? Hari ini sudah bisa dilakukan, nanti sampai tanggal 23 November 2024. Dan sebagai masyarakat tentu kita harus berpartisipasi aktif, mematuhi aturan yang sudah ada, dan jika Anda menemukan pelanggaran-pelanggaran, tentu segera laporkan demi demokrasi yang lebih baik. Demikian at large hari ini, saya ada informasi selanjutnya pemirsa. Ajang Pilkada Sumatera Utara 2024 mulai memanas. Itu terjadi setelah calon gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi saling sindir saat membahas kondisi infrastruktur terutama jalan yang rusak di berbagai wilayah di Sumatera Utara. Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara diwarnai saling sindir khususnya antara Bobi Nasution dengan Edi Rahmayadi. Itu terjadi saat masing-masing kandidat memberikan sambutan. Sindiran pertama kali dilontarkan oleh Bobi Nasution yang mengungkap masalah jalan rusak menjadi cerita klasik yang tak kunjung selesai dari masa ke masa. Menantu Presiden Joko Widodo ini lantas menyinggung anggaran besar yang sudah digelontorkan untuk perbaikan infrastruktur di Sumatera Utara. Infrastruktur memang perlu pembiayaan. Infrastruktur memang perlu uang. Provinsi Sumatera Utara APBD-nya dibilang besar sekali juga tidak. Tapi harusnya dengan 14 triliun lebih 1 tahun, 2,7 triliun untuk jalan, harusnya kalau bisa selesai proyek itu mungkin agak sedikit enak, tapi kalau nggak selesai agak berat juga jalan di Sumatera Utara. Assalamualaikum. Edi Rahmayadi lantas membalas sentilan Bobi tersebut. Menurut kandidat petahana ini, jalan rusak yang disinggung Bobi bukanlah jalan provinsi, melainkan jalan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Yang ketiga adalah masalah infrastruktur. Infrastruktur tadi yang disebut oleh Bobi, itu yang disebut tadi di perbatasan-perbatasan itu jalan nasional. Itu jalan-jalannya Jokowi yang belum terselesaikan. Kendati panas di malam pengundian nomor urut, masing-masing kandidat Pilkada Sumut bisa kembali mencair saat deklarasi kampanye damai pada Selasa siang. Keduanya juga sama-sama menandatangani nota deklarasi pemilu damai 2024. Tim Liputan, Metro TV. Politik pengusul nomor urut 2 diawali dengan... Mulai hari ini, calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mulai cuti sebagai wali kota Medan untuk mengikuti tahapan pelaksanaan kampanye Pilgub Sumut 2024. Untuk informasi terkini pemirsa, kita akan bergabung dengan rekan Edi Sembiring dari Medan, Sumatera Utara. Edi, selamat pagi Edi. Apakah hari ini Bobi dan pasangannya Surya akan memulai masa kampanyenya? Sudah cuti, Edi?
Valen dan juga pemirsa, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution hari ini sudah mulai cuti dari jabatannya sebagai Wali Kota Medan untuk mengikuti tahapan kampanye Pilgub Sumatera Utara yang dimulai pada tanggal 25 September 2024. Berdasarkan PKPU nomor 2 tahun 2024, pelaksanaan kampanye Pilkada dimulai tanggal 25 September hingga 23 November 2024. Calon kepala daerah akan mulai berkampanye menyampaikan visi misinya kepada masyarakat kurang lebih selama 60 hari lamanya. Untuk calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution di hari pertama kampanye ini memilih untuk tidak berkampanye ke sejumlah daerah. Dari informasi yang kami dapatkan, Bobi Nasution dan Surya hari ini akan menghadiri deklarasi Pilkada Damai yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara siang nanti. Pasangan calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution Surya, akan menggelar kampanye perdananya secara terpisah di hari Jumat, tepatnya pada tanggal 27 September mendatang. Bobi dan Surya akan memulai kampanye perdananya di kampung halaman masing-masing. Untuk Bobi Nasution akan melaksanakan kampanye perdana di Desa Huta Baringin, Kabupaten Mandaling Natal, Provinsi Sumatera Utara. Sementara untuk Surya akan kampanye perdana di Pulau Raja, Kabupaten Asahan. Dalam kegiatan kampanye perdana itu, Bobi akan menemui para sanak keluarga dan sahabat-sahabatnya untuk melakukan kenduri sebelum memulai kampanyenya di daerah lain. Ketua Tim Pemenangan Bobi Surya, Hinca Panjaitan, mengatakan memutuskan untuk memulai kampanye di tanggal 27 September karena membutuhkan persiapan yang matang dan akan menempuh perjalanan dengan jalur darat dan memakan waktu yang cukup panjang. Valen. Edi, bagaimana dengan agenda kampanye pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan? Untuk pasangan calon Hasan dan Edi Rahmayadi dan Hasan, calon gubernur nomor urut 2, per hari pertama kampanye ini juga diketahui masih akan menghadiri deklarasi Pilkada Damai yang digelar oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sama halnya dengan Bobi Nasution. Edi Rahmayadi mengumumkan bahwa tempat kampanye pertama adalah dalam Pilkada 2024 ini adalah Tapanuli bagian selatan. Pernyataan ini disampaikan oleh Edi Rahmayadi setelah menghadiri deklarasi kampanye damai untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Wilayah Tabaksel atau Tapanuli bagian selatan ini adalah daerah yang meliputi kabupaten di Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Padang Sidempuan, dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Edi Rahmayadi sempat menekankan pentingnya menjaga keamanan, kedamaian, dan martabat selama pilkada berlangsung hingga hari pemilihan nanti pada 27 November mendatang. Diketahui Edi Rahmayadi juga hari ini akan bertemu dengan relawannya pada pukul 10 pagi nanti. Sementara itu KPU telah mensosialisasikan tentang larangan-larangan kampanye, diantaranya adalah tidak menghina agama, suku, ras, golongan, calon gubernur dan wakil gubernur, menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada orang, merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye, menggunakan fasilitas anggaran dan pemerintah atau daerah. Valen, demikian dari Medan, Sumatera Utara. Kembalikan dari studio. Terima kasih Edi Sembiring untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, pembahasan lanjutan masih akan dihadirkan oleh rekan Leonard Samosir. Leo, silakan Leo. Baik, Valen dan pemirsa, masih bersama saya mantan Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman dan juga pakar komunikasi politik Lely Aryani. Bu, saya ingin ke Bu Lely dulu. Bu Lely, kalau bicara kampanye itu kan pasti yang namanya kecap nomor 1 ya Bu. Selalu yang baik-baik, selalu yang bagus-bagus, selalu janji-janji, bahkan beberapa orang bilang janji surga begitu. Tapi sering terjadi janji-janji ini tidak terpenuhi setelah terpilih. Pertanyaannya, untuk masyarakat sekarang di sekian daerah yang mengikuti pilkada, apakah masih efektif janji-janji surga seperti itu, mau kasih sekolah gratis, mau kasih makan gratis, mau apapun gratis, atau memang untuk daerah-daerah tertentu, katakan misalnya Jakarta, itu pemilihnya sudah lebih cerdas, sudah lebih realistis. Seperti apa kampanye yang lebih efektif saat ini, Bu Lely? Pertama, janji politisi itu adalah janji yang paling tidak bisa kita gugat untuk ditepati. Karena memang tidak ada mekanismenya? Tidak ada mekanisme untuk menggugatnya. Jadi dia juga akan mengatakan janji juga. Saya masih ingat dulu Pilkada Jakarta,
ada banjir, serahkan pada ahlinya. Oh iya. Makanya ingat, ketika ditagih, saya bukan ahlinya banjir, gitu ya. Gitu ya. Jadi dinamika itu berkembang. Nah, tiap daerah itu punya tipologi pemilih yang berbeda. Persoalan daerah juga yang masing-masing berbeda. DKI tadi dijelaskan Bang Leo memang lebih terdidik, lebih rasional. Tapi lebih banyak daerah yang di luar kategori pemilih itu yang lebih banyak irasional. Nah, dengan irasional itulah apapun yang ditawarkan bisa jadi mereka tuntut pada saat itu. Misalnya nih, lagi berada di panggung kampanye, Bang Leo lagi kampanye. Udah teriak-teriak, udah Pak, jangan gak usah teriak-teriak. Ini proposal kami, Bapak penuhin dulu, baru nanti kami dengar cerita Bapak selanjutnya. Ada juga yang seperti itu saya temui dalam penelitian kecil saya. Tapi ada yang memang dikoordinir untuk datang ke lapangan itu mendengarkan pidatonya si calon. Dengan segala janji manis tadi, janji surgawi gitu kan. Tapi ternyata mereka tahu itu nggak mungkin. Jadi ujung-ujungnya memang mereka bercerita Wani Piro. Nah, ketika Wani Piro itulah yang bermasalah. Money politics ini ya. Money politik. Di Pileg juga itu kejadian. Tapi kalau mereka membandingkan antara kandidat yang satu dengan kandidat pasangan yang satu dengan pasangan yang lain, mereka sudah menakar nih. Kalau dia dikasih sekian, ini dikasih sekian. Nenek-nenek saja ini di sebuah daerah yang kemarin dalam perjalanan saya ke daerah, saya katakan, dia nanya, Bu Leli, saya nih ditawarin oleh 3 kandidat. Bu, mau nggak nanti kita anterin minyak goreng 2 kilo? Saya jawab tidak katanya. Itu semua nawarin. Iya, ada yang nawarin minyak, ada yang nawarin beras dan sebagainya. Tapi saya tidak mau semua katanya. Artinya dengan sikap politik sebagai nenek-nenek tadi, bukan emak-emak ya, itu masih ada yang bisa diandalkan. Karena mungkin mereka menyadari kita dibeli dengan 100.000, tapi 5 tahun kita sengsara. Nah, ini tidak banyak juga Bang Leo persoalannya. Baik. Di bagian berikut saya ingin bertanya ke Mas Arief Budiman terkait soal tadi netralitas penyelenggara, keberanian penyelenggara untuk memastikan pelanggaran, lalu juga netralitas ASN. Karena ini kan pilkada ini sangat rawan dengan itu. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Breaking News kami lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Mas Arief, tadi Anda sudah sempat katakan juga bahkan pada saat pengambilan nomor urut saja ada pendukung yang sempat ricuh begitu ya di satu daerah. Pertanyaannya adalah kalau mengacu kepada, walaupun tidak apple to apple nih Mas, pada Februari yang lalu kan penyelenggara pemilunya tetap sama nih dengan yang menyelenggarakan pilkada sekarang ya, walaupun banyak daerah yang akan berperan. Pada saat itu kita melihat ada pelanggaran-pelanggaran netralitas ASN satu, lalu yang kedua keberanian penyelenggara yang dipertanyakan banyak orang. Kira-kira untuk pilkada ini seperti apa? Ya semoga. Kelihatannya agak berat ini. Iya karena gini, sejak penyelenggaraan pemilu 2024 yang lalu, Februari lalu, kan banyak terjadi problem yang muncul ya, karena perilaku individu penyelenggaranya, kemudian ya kenetralannya kan perlu dipertanyakan kemarin banyak. Nah, tapi mudah-mudahan penyelenggaraan pemilu nasional kemarin, Pilpres Pileg menjadi pelajaran berharga bagi penyelenggara pemilu, baik KPU-nya, Bawaslu-nya, ya, sehingga pilkada nanti menjadi lebih baik. Nah, yang kedua, ASN memang perlu menjadi perhatian kita. Ya, kenapa? Dalam masa kampanye bukan hanya ya kebijakan yang tampak, tapi ada juga kebijakan-kebijakan yang tidak tampak. Hal yang paling sederhana misalnya begini, pengaturan lokasi kampanye. Itu justru karena yang punya lokasi aparat yang berhak mengeluarkan izin misalnya, itu kan pasti melibatkan mereka juga, gitu ya. Keamanan. Jangan sampai nanti yang satu diizinkan dengan cepat, dengan mudah, tapi yang satu
mungkin saja diizinkan tapi in the last minute sehingga kurang persiapan, kurang apa, misalnya begitu. Direkayasa lah begitu ya. Dari hal-hal yang kecil begitu sebaiknya juga sudah mulai dijaga gitu ya. Kemudian atribut-atribut misalnya. Janganlah kemudian ditampakkan dalam kampanye itu ASN ada di sana dengan menggunakan atribut sehingga kelihatan kelompoknya ini ada di grupnya ini misalnya gitu. Mas Arief sebentar, ini sebenarnya yang tidak boleh atribut ASN yang dikenakan ASN atau memang ASN kan tidak boleh ikut kampanye juga? Iya. Dia mengikuti kegiatan kampanye boleh. Boleh. Sepanjang ya karena mereka kan juga punya hak untuk tahu ya. Karena kan dia kan juga pemilih gitu kan. Tetapi dia tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Tidak boleh ketika ada di sana menggunakan atribut ASN-nya gitu. Jadi tapi hadirnya boleh ya? Boleh hadirnya. Sebagai warga negara? Iya, sebagai pemilih. Sebagai pemilih. Iya. Untuk mengetahui bagaimana program-program yang akan tapi disampaikan. Bukan jadi panitianya ya? Bukan jadi petugasnya, bukan jadi tim kampanyenya, bukan. Pertanyaan saya Mas Arief yang tadi, sebelum kita berbincang ini saya membaca-baca bahwa ada sekian komisioner Bawaslu yang masih tetap mengantungi peringatan keras, ada yang peringatan keras terakhir bahkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, terlebih karena tidak menangani dengan tepat, dengan baik pengaduan pelanggaran aturan bukan hanya kampanye sih selama penyelenggaraan pemilu Februari. Pertanyaannya, apakah itu menjadi peringatan keras yang memicu komisioner-komisioner Bawaslu, KPU untuk menyelenggarakan pilkada kali ini lebih baik lagi seperti yang tadi Anda katakan? Iya, itu harusnya jadi pelajaran bagi semua pihak. Apalagi kalau dia sudah pernah diberi sanksi oleh DKPP. Sekalipun sanksi itu pada level yang paling ringan gitu ya. Tapi itu harusnya menjadi cermin gitu ya. Nah, satu catatan yang penting menurut kita hari ini adalah ini pilkada serentak yang pertama kita selenggarakan, walaupun di 2020, 2018 itu ada pilkada serentak, tapi sebagian, tidak seluruhnya, tidak seluruh Indonesia. Nah ini seluruhnya plus kepala daerahnya kan sudah mengakhiri masa jabatan dan ada PJ. Nah PJ ini harus menjaga betul. Oke. Dan pemirsa, bagaimana jalannya kampanye perdana di Pilgub Jawa Timur pada hari ini, hari pertama kampanye pilkada serentak? Kita bergabung bersama Belinda Firda di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, lalu juga ada Mahmud Fauzi di kawasan Jemur Sari dan Itong Suyanto di kantor DPW PKB Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Belinda dulu. Belinda, bagaimana kampanye perdana Kofifa Emil Dardak pada hari ini? Leo dan juga pemirsa, selamat pagi. Benar, hari ini menjadi hari pertama kampanye untuk paslon Pilkada 2024 dan salah satunya ini saya sedang berada di UINSA karena memang hari ini jadwal pertama untuk pasangan Kofifa dan juga Emil rencananya akan menghadiri undangan penyerahan gelar honoris clausa kepada ketum PBNU yang memang hari ini akan mendapatkan gelar tersebut, dan rencananya siang nanti akan dilanjutkan ke Jombang dan nanti malam akan kembali lagi ke Surabaya. Namun sementara itu kita mengingat bahwa kemarin baru saja dilaksanakan deklarasi kampanye damai yang diikuti juga oleh ketiga paslon, Kofifa Emil, kemudian Risma dan juga Gus Hans, Lulu Lukman, dan mereka bersepakat sudah menandatangani prasasti juga. Harapannya dengan demikian maka deklarasi kampanye ini bisa diikuti dengan masa kampanye yang dimulai hari ini tanggal 25 September hingga tanggal 23 November ini bisa berjalan dengan damai, sehat, dan adu gagasan antar paslon. Kita coba bertanya kepada mahasiswa yang juga menjadi warga Jawa Timur, apakah mereka sudah mengenal pasangan calon siapa saja gubernur yang akan berkontestasi di Pilgub Jatim tahun ini. Permisi, dengan Rifki. Rifki, sebagai aslinya warga mana? Warga Gresik. Warga Gresik. Rifki sudah kenal belum sama calon gubernur Jawa Timur ini, ada siapa saja? Untuk kenal sih udah kenal. Yang pertama kan dari calon paslon nomor 1 itu Ning Lulut sama Lukman. Kedua itu Bu Khofifa sama Emil Dardak, serta itu yang ketiga Bu Risma sama Gus Han.
Oke, singkat aja Rifki, mungkin kamu bisa jelaskan kira-kira berharap seperti apa sih nanti sebagai generasi Gen Z ya, nanti kepala daerahnya akan seperti apa? Berharap sih calon gubernur yang terpilih itu bisa ngebantu dalam bidang masalah ekonomi, pendidikan, infrastruktur yang kurang memadai sih Kak, gitu. Oke, terima kasih Rifki. Kita bergeser Leo ke mahasiswa yang lainnya. Ini aslinya dari Madura ya, namanya siapa? Namanya Yazid. Yazid, udah kenal belum sama paslon-paslon gubernur dan juga wakil gubernur di Jatim? Sebetulnya masih belum tahu betul lah Kak siapa yang jadi paslonnya. Yang terpenting harapan dari saya semoga siapapun yang jadi itu semoga bisa amanah, bisa mengayomi masyarakat dengan betul, dengan benar, bisa adil dan bisa membawa Jawa Timur menjadi provinsi yang makmur dan sejahtera. Oke. Yazid, singkat aja, ini kan hari pertama kampanye, kira-kira kamu yang belum terlalu mengenal, nanti kamu akan mengenal paslon-paslonnya dengan cara apa? Mungkin nanti akan bertanyalah kepada teman-teman saya lah Kak, seperti itu ya. Ya, untuk atau ke sosmed apalah gitu lah Kak nanti. Oke, makasih ya Yazid. Terakhir kita cari perwakilan mahasiswi ya. Di sini ada Windy. Asalnya dari mana Windy? Asal Pasuruan. Pasuruan. Windy, sudah kenal, ini pertanyaannya sama ya. Apakah kamu sudah kenal dengan 3 paslon Jatim? Iya, sudah Kak. Siapa aja? Yang pertama itu Neng Luluk. Kemudian yang kedua itu Bu Khofifah dan Pak Emil Dardak, gubernur dan wakil gubernur sampai tahun ini ya. Kemudian yang ketiga itu Bu Risma sama Gus Hans. Oke. Dari ketiga paslon ini harapannya seperti apa nanti kepala daerah yang akan terpilih? Oke, saya kan daerah Pasuruan Kak ya, jadi saya sedikit memberitahu permasalahan-permasalahan di daerah Pasuruan. Jadi yang pertama adalah masalah pariwisata di sini Kak. Jadi ada kesenjangan di Pasuruan Barat dan Pasuruan Timur. Jadi saya mengharapkan pemerintah daerah ini lebih meninjau lagi bagaimana permasalahan yang ada di Pasuruan Timur sehingga di Pasuruan Barat terkesan lebih maju gitu Kak. Kemudian ada di masalah pertanian, jadi ada permasalahan pupuk subsidi yang jatahnya dikurangi begitu. Jadi menyulitkan petani-petani untuk mendapatkan pupuk subsidi sehingga mempengaruhi produktivitas pertanian di daerah saya khususnya begitu Kak. Terima kasih Windy, Yazid dan juga Rifki. Pemirsa, jadi ini adalah suara warga Jawa Timur di mana mereka kebetulan mahasiswa karena saya sedang berada di UINSA. Dan kalau kita melihat lebih jauh ya pemirsa, ada 3 peserta di kontestasi Pilgub Jatim kali ini. Yang pertama kita melihat ada pasangan Lulu Nurhamidah dan juga Lukmanul Hakim. Ini menjadi paslon nomor urut 1 yang diusulkan oleh Partai PKB. Dan keduanya ini merupakan kader PKB yang sempat menjabat sebagai anggota DPR RI dan juga Ketua DPP PKB selama masa periode 2019 hingga 2024 keduanya. Kemudian di paslon yang kedua ini ada pasangan petahana yakni Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Elestianto Dardak yang diusung Partai Gemuk. Ada 14 partai di mana 8 diantaranya adalah partai yang tergabung di Partai Koalisi Indonesia Maju. Kemudian 5 sisanya ini adalah partai-partai non-parlemen. Dan memang kedua pasangan dari petahana ini kita mengingat bahwa Khofifah sempat menjadi ketua umum pengurus pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Kemudian kalau Emil Elestianto Dardak ini sempat menjabat sebagai Bupati Trenggalek. Sementara itu untuk paslon yang ketiga ada Tri Risma Harini dan juga Zarul Azhar Asumta yang diusung oleh 3 partai. Namun yang terdaftar di KPU ada 2 yakni PDI Perjuangan serta yang kedua ada Partai Hanura. Dan memang untuk partai yang ketiga tersebar di beberapa flyer yang ada di jalan. Ini adalah Partai Umat. Nah, kita melihat apa saja program unggulan dari masing-masing paslon Gubernur Jawa Timur. Kita melihat ada Lulu Lukman, ini menyebut akronimnya sebagai Luman. Ini salah satu diksi yang ada di bahasa Jawa, artinya murah hati, peduli, dan ini harapannya akan menjadi program unggulan dari pasangan tersebut. Dan juga beberapa program yang memang diunggulkan oleh pasangan Luman ini diantaranya terkait isu perempuan, kemudian kesejahteraan petani, dan juga terkait dana pendidikan. Sementara itu untuk pasangan yang kedua, Khofifah dan juga Emil ini mengusung tema atau program unggulannya Jawa Timur Maju Berprestasi dengan seluruh programnya ini dirangkum dalam Nawa Bakti Satya Jilid 2 karena rencananya akan melanjutkan apabila terpilih kembali pada periode kali ini. Dan memang diantaranya fokus terhadap program Keluarga Harapan, kemudian ada beasiswa santri dan juga kesehatan inklusif. Sementara kalau kita melihat program unggulan dari pasangan yang ketiga
ada Tri Risma hari ini dan juga Zarul Azhar Asumta. Ini berfokus dengan judul program unggulan yaitu Jatim Resik. Resik ini artinya kalau di bahasa Indonesia kan adalah bersih. Jawa Timur bersih dengan program-program unggulannya diantaranya ada ekonomi kerakyatan, kemudian berfokus pada pembangunan infrastruktur dan juga kebudayaan serta pendidikan. Nah, kita menilik ya, karena memang sudah ada lembaga-lembaga survei yang sudah melakukan surveinya, salah satunya Poltreking Indonesia yang menyebutkan bagaimana elektabilitas dari ketiga pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Timur. Kita melihat pasangan petahana ini masih cukup tinggi elektabilitasnya, yakni di angka 57,3%. Hampir 58%. Sementara itu untuk pasangan Tri Risma hari ini dan juga Gus Hans ini memiliki elektabilitas di angka 22,7%. Sementara untuk pasangan Lulu dan juga Lukman angkanya masih cukup kecil yakni di angka 2,2%. Namun yang bisa menjadi perhatian dari ketiga paslon masih ada angka 17,8%. Ini adalah angka yang menunjukkan untuk undecided voters atau pemilih yang belum menentukan siapa yang akan dipilih. Tentunya kita menantikan bagaimana strategi-strategi kampanye yang akan dilakukan oleh ketiga paslon menggait suara di sejumlah wilayah yang ada di Jawa Timur. Karena kita mengetahui salah satunya juga dibagi berdasarkan subkultur, mulai dari ada Arek, Mataraman, kemudian Pantura, dan lain sebagainya yang bisa menjadi tambahan-tambahan suara basis massa bagi ketiga paslon. Kita ikuti bagaimana agenda hari ini untuk seluruh paslon di kampanye hari pertama. Demikian laporan dari Surabaya, UINSA Surabaya. Kembali ke studio, Leo. Baik, Belinda, kita akan beralih ke Mahmud Fauzi. Mahmud, apa agenda pasangan calon Risma dan Gus Hans hari ini? Provinsi Jawa Timur hari ini pasangan calon juga Gus Hans diagendakan akan melakukan kampanye ataupun pertemuan di beberapa titik di kota Surabaya. Dari jadwal yang berhasil kita terima, setidaknya siang nanti sekitar pukul 12.00 calon gubernur nomor urut 3 Tri Risma hari ini diagendakan akan melakukan kampanye perdana ataupun pertemuan dengan kader-kader lingkungan hidup yang ada di kota Surabaya, Jawa Timur. Pertemuan ini akan dilangsungkan di sekitar di Cafe Bober yang berada di Jalan Jemur Sari, Kota Surabaya, dan diprediksi akan dihadiri oleh sekitar 100 hingga 200 kader lingkungan hidup yang berasal dari Kota Surabaya. Pemilihan kampanye perdana yang berada di Kota Surabaya dan juga materi pertama Risma terkait pertemuan dengan kader lingkungan hidup ini cukup menarik dan cukup simbolis, di mana Kota Surabaya ini merupakan kota dengan basis massa pemilih terbesar Tri Risma hari ini, di mana selain pernah menjabat sebagai wali kota Surabaya selama 2 periode, yakni dari tahun 2010 hingga tahun 2020, kota Surabaya ini juga merupakan basis massa terbesar Tri Risma hari ini, di mana pada pemilihan wali kota tahun 2015 lalu, Tri Risma hari ini sukses memperoleh dukungan sebanyak 86% dukungan dari masyarakat Surabaya. Tentu dukungan ini sangat besar dan sangat bermanfaat jika Risma bisa mengkonsolidasikan dukungan pemilihnya untuk mendukungnya di gelaran Pilgub Jawa Timur 2024. Selain itu, selain melakukan pertemuan dengan kader lingkungan hidup, semalam Tri Risma hari ini juga melakukan pertemuan dan juga menerima dukungan dari relawan Barisan Indonesia Maju. Relawan Barisan Indonesia Maju ini merupakan relawan pendukung Prabowo Gibran pada gelaran Pilpres 2024 lalu. Namun pada pemilihan gubernur tahun ini, relawan Barisan Indonesia Maju mengalihkan dukungannya dan mendukung Tri Risma hari ini dan juga Gus Hans. Menurut para relawan ini, beralihnya dukungan ini karena visi misi dan juga program kerja yang ditawarkan oleh Tri Risma hari ini jauh lebih menarik dan jauh lebih realistis dibandingkan dengan visi misi dan program kerja calon-calon lainnya. Dalam pertemuan semalam ada tiga materi utama yang dibahas, yakni terkait percepatan akses pendidikan, percepatan akses kesehatan, dan juga penyediaan lapangan pekerjaan, khususnya di daerah-daerah pelosok dan juga terisolir yang ada di Jawa Timur. Karena menurut beberapa relawan,
hingga saat ini akses kesehatan, akses pendidikan, dan juga lapangan pekerjaan sangat sulit dirasakan oleh masyarakat yang berada di daerah pinggiran ataupun yang ada di pelosok-pelosok yang ada di Provinsi Jawa Timur. Menanggapi aspirasi dari relawan tersebut, Tri Risma hari ini langsung menyanggupi dan akan melakukan percepatan terhadap akses pendidikan, akses kesehatan, dan juga akan segera menyediakan lapangan pekerjaan khususnya bagi masyarakat Jawa Timur yang ada di pelosok dan juga berada di pinggiran. Karena menurut Tri Risma, hal ini sudah sesuai dengan visi misi pasangan nomor urut 3 Tri Risma hari ini dan juga Gusan, yakni Jawa Timur Resik, serta membawa masyarakat Jawa Timur untuk lebih maju dan lebih baik lagi. Untuk sementara, demikian laporan dari Surabaya, kembali ke studio. Baik, dari Mahmud Fauzi kita akan beralih ke Itong Suyanto yang saat ini ada di kantor DPW PKB Surabaya, Jawa Timur. Itong, kemana pasangan Luman akan berkampanye hari ini? Baik, Leo. Saya sampaikan hari ini pasangan urut atau paslon nomor urut 01 dalam Pilkada Jawa Timur ini. Untuk hari ini kegiatan pasangan calon tersebut, baik Luluk maupun Lukman, sekarang berada di Jakarta. Menurut info yang saya terima, pasangan ini melakukan pertemuan internal di Jakarta. Begitu, Leo. Oh, jadi hari ini belum berkampanye ya, Itong? Belum. Untuk sementara, info yang saya terima, pasangan calon nomor urut 01. Ada informasi kapan akan mulai melakukan kampanye di Jawa Timur untuk pasangan Luman ini, Itong? Untuk info sementara mulai besok, karena saat ini yang rencananya akan berziarah ke makam pendiri NU di Jombang dibatalkan karena ada pertemuan di Jakarta itu. Baik. Ini informasi baru yang kita juga baru dengar dan kita tentunya nanti akan menantikan seperti apa jalannya kampanye di Jawa Timur. Terima kasih Itong Suyanto sudah melaporkan. Tadi juga sebelumnya ada Mahmud Fauzi dan rekan Belinda Firda. Terima kasih teman-teman. Kita melihat kampanye untuk masa-masa sekarang ini tentunya bukan hanya kampanye secara fisik. Saya ingin ke Bu Leli dulu. Media sosial katanya sekarang mengarahkan kita semua. Bagaimana kemudian kampanye lewat media sosial ini, Bu? Akan efektif menjangkau pemilih dan apakah itu benar-benar bisa memastikan kemenangan? Karena konon katanya sekarang kan banyak Gen Z yang kemudian hanya pakai media sosial. Mereka jangankan mau datang ke kampanye akbar di lapangan, ke pasar saja kan malas katanya kan begitu. Emaknya yang disuruh. Itu dia, bagaimana Bu Leli? Ya, pertama media sosial itu adalah salah satu media komunikasi politik. Kan ada organisasi, ada hubungan interpersonal, ada media mainstream. Seperti yang sekarang ini kalau mereka pakai iklan di Metro TV, itu namanya lewat media mainstream. Lalu media sosial yang terakhir itu kelompok kepentingan. Nah, kelompok kepentingan itu yang mereka bentuk organisasi-organisasi sayapnya lah, apa namanya, mobilitas pendukung Emil Hopipa misalnya dan sebagainya. Nah, kalau media sosial itu memang jangkauannya lebih luas, tapi dinamikanya dia lebih tidak tersaring informasinya. Nah, karena itu inilah yang dibutuhkan jika mereka punya tim media sosial, mereka lebih bijak harus menggunakannya. Karena biasanya postingannya biasa-biasa saja, komentarnya yang luar biasa. Oh iya. Nah, itu kan. Apalagi netizen Indonesia nih. Ya, seandainya mereka melakukan kampanye negatif atau kampanye hitam saja di tiap postingan yang menunjukkan jati diri calon tapi menyerang pihak lain, itu akan lebih parah akibatnya. Jadi yang lebih dipilih itu media sosial yang memang jangkauannya luas, yang lebih banyak digunakan anak muda, TikTok misalnya, itu lebih banyak, Instagram. Kalau X itu kan untuk kalangan yang sangat terpelajar lebih banyak. Terus pesannya lebih pendek, sedikit sekali. Kalau Facebook lebih panjang cerita yang bisa dikemukakan. Jadi juga. Ya, tergantung pilihannya nih. Pada generasi Z, empat-empatnya bisa digunakan, tapi pada kelompok elit menengah ke atas misalnya lebih pada X misalnya. Jadi media sosialnya tergantung pilihan tim kampanye. Jadi yang pertama dengan model pada penggunaan media sosial itu pertama diidentifikasi dulu nih calon pemilih saya lebih banyak siapa? Perempuan kah, generasi Z kah misalnya kan.
karena pemilih pemula juga kan tidak harus anak muda yang baru pertama milih, pensiunan TNI, polisi yang adalah baru pemilih, punya hak suaranya baru punya hak suaranya. Jadi nah itu lebih pertama dilakukan dulu identifikasi, lalu kemudian legitimasi. Kami ini adalah calon, dipaparkanlah di media sosial yang didukung oleh partai yang kredibel, rekam jejaknya seperti apa. Nah lalu kemudian untuk memantik bagaimana memobilisasi pemilih. Jadi lewat saling mendukung kalimatnya. Biasanya kan banyak yang bodong. Itu dia. Banyak akun bodong itu yang dia. digunakan. Mas Arief, kalau berkaca ke pemilu Februari lalu, itu juga media sosial kencang sekali ya. Bahkan jangan-jangan lebih banyak akun-akun yang tadi Bu Leli katakan bodong, atau kalau anak-anak muda sekarang bilangnya bot, buzzer-buzzer, pendengung-pendengung daripada orang-orang asli. Kalau sebagai pengalaman sebagai KPU, Mas Arief, apakah memang KPU Bawaslu itu sudah cukup siap untuk mengawasi penggunaan media sosial ini sebagai sarana kampanye supaya menghindari kemudian ada ketidakdamaian yang tadi sudah Mas Arief katakan? Bagaimana, Mas? Kesiapan itu kalau lihat trennya ya selalu ditingkatkan, gitu ya. Jadi penggunaan media sosial itu memang terus meningkat. Pengalaman terakhir saya ya di pemilu 2019 itu, penggunaannya itu pun makin meluas. Jadi dulu banyak media sosial mengomentari KPU. Tapi makin lama bukan hanya ngomentari KPU, juga ngomentari Arief Budiman. Nah gitu. Personalnya. Sangat personal. Nah dulu mungkin juga begitu, hanya mengomentari pelaksanaan pemilunya ini dinilai fair, tidak fair gitu ya. Tapi lama-lama menyerang bukan hanya sang kandidat, tapi juga potret pribadi kandidat, keluarga kandidat, nah gitu tuh. Nah, termasuk jumlah media sosial yang diperbolehkan dimiliki oleh pasangan calon. Akun-akunnya dulu itu tidak dibatasi. Nah, akhirnya kita, 2 pemilu terakhir ini kita batasi. Sekarang di 2024 dibatasi 20 akun di tiap platform. Nah gitu. Kalau pakai X misalnya hanya boleh 20 akun X. Itu resmi? Harus didaftarkan. Harus didaftarkan? Diberitahukan, bukan didaftarkan. Diberitahukan untuk di X akunmu apa saja, Facebook apa saja, TikTok apa saja, gitu ya. Nah, dengan jumlah yang banyak memang makin merumitkan. Tetapi ini kan teknologi informasi. Mestinya mesin bisa digunakan untuk memantau itu. Ada algoritma ya? Ada algoritmanya. Yang bisa menangkap. KPU bekerja sama dengan beberapa pihak. Misalnya ada BSSN, Kominfo, termasuk dengan pemilik platform. Nah, jadi biasanya kalau ada sesuatu yang kita nilai itu apa Bu, masuk golongan black campaign, bukan sekedar negatif campaign, black campaign, kita langsung lapor ke ke Kominfo. Nah, Kominfo lah yang kemudian meminta kepada platform untuk men-take down itu sudah terlaksana atau Dulu kita sudah melakukan itu. Dan tapi influencer dan buzzer nggak bisa dilihat lebih dari 20-nya. Tapi kecepatannya itu tidak sama. Jadi kecepatan untuk lapor take down dengan kecepatan tumbuhnya negatif atau black campaign itu tidak berimbang. Kalah cepat. Kalah cepat terus. Baik, kita harus jeda lagi, Mas Arief dan Bu Leli, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Breaking News Metro TV akan kembali selepas jeda berikut ini. Pemirsa, 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilgub Banten akan memulai masa kampanyenya pada 25 September 2024. Usai melakukan deklarasi damai pada Selasa kemarin, kedua paslon Pilgub Banten akan berkampanye mulai hari ini. Calon gubernur nomor urut 1, Airin Rahmidiani, akan berkunjung ke Kecamatan Ciputat Timur untuk bertemu dengan warga di sana sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, calon gubernur nomor urut 2, Andra Soni, akan melakukan kunjungan ke kantor DPD Partai Demokrat di Kota Serang. Mulai hari ini 25 September 2024, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Banten akan memulai masa kampanye. Apa saja strategi kampanye Cagup Cawagup Airin
AD untuk memenangkan pilkada. Berikut wawancara jurnalis Metro TV Fadilah Syarafina dan Suwari Tiasa dengan calon Gubernur Banten Airin Rahmi langsung dari Serang, Banten. Komitmennya bagaimana dalam menjalankan kampanye damai? Tentu kita akan berusaha mengikuti aturan ketentuan yang berlaku, karena itu kuncinya. Kalau kita mengikuti aturan ketentuan berlaku, insya Allah kampanye akan damai. Semua calon pasti memiliki komitmen yang sama, dan yuk kita sambut riang gembira. Karena ini pesta demokrasi masyarakat, namanya pesta, berarti kan ada kegembiraan, ada keriangan, yang mudah-mudahan ini bisa dirasakan oleh masyarakat dengan adu gagasan, dan juga tentunya dengan sentuhan kepada masyarakat dan menyapa masyarakat. Untuk kita ya. Kemudian strategi pemenangannya di Banten ini seperti apa? Yang pasti 4 kabupaten kota memiliki karakter yang berbeda. Dan alhamdulillah saya bersyukur lebih dari 1.400 desa dan kelurahan sudah saya datangi, sehingga saya mendapatkan gambaran baik dari kultur, budaya, kebiasaan, dan juga hal yang lainnya. Dan kita akan menyentuh masyarakat, karena masyarakat Banten juga tentu memahami, menyadari bagaimana pembangunan bisa dilakukan kalau ada kolaborasi dan kebersamaan, sehingga dengan nomor 1 ada persatuan dan kebersamaan, sehingga visi kami Banten maju bersama. Program-program yang disoroti atau masalah-masalah di Provinsi Banten yang akan disoroti ini apa aja, Bu? Yang pasti persoalan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penciptaan lapangan pekerjaan, mengurangi angka pengangguran tentunya, dan dalam rangka peningkatan para pelaku UKM UMKM, dan juga reformasi birokrasi, baik secara penganggaran, refocusing kegiatan, dan juga tentunya untuk terus menggali potensi asli daerah. Semua visi misi mimpi kita akan bisa terwujud kalau kita punya kemampuan keuangan daerah yang lebih lagi. Ya, baik, yang terakhir, Ibu ini optimis nggak untuk memenangkan Pilgub di Provinsi Banten? Ya, bismillah, la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillah, mudah-mudahan Allah menakdirkan saya dan Pak Haji Ade menang di tanggal 27 November nanti, dan insya Allah dilantik menjadi gubernur, dan doakan ya, insya Allah gubernur yang amanah, yang istiqomah, selalu bisa memberikan kebermanfaatan, kemaslahatan, selamat dunia dan akhirat. Amin. Selain pasangan Airin Ade, strategi memenangkan Pilgub Banten juga telah dipersiapkan pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Dan berikut wawancara jurnalis Metro TV Fadilah Syarafina dan Suwari Tiasa dengan calon Gubernur Banten Andra Soni langsung dari Serang, Banten. Bagaimana komitmen dari pasangan Andra Soni dan Dimyati untuk menyelenggarakan kampanye yang damai di Provinsi Banten? Baik, pertama-tama ya tentu kita mensyukuri proses-proses yang telah berjalan. Kemarin baru saja penetapan nomor urut. Alhamdulillah kami mendapatkan nomor urut 2 dan disambut sukacita oleh pendukung. Kita berharap dan kita akan melaksanakan kampanye secara damai dan tentu secara riang dan gembira, karena bagi kita adalah masyarakat atau rakyat yang pemilik suara sah, sehingga kita harus membuat kampanye-kampanye yang bisa menyejukkan, kampanye-kampanye yang riang gembira, dan tentunya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kemudian Bang, ini untuk kampanye perdana ada keinginan ingin kemana dulu, daerah mana dulu di Banten atau belum? Iya, sudah ada beberapa agenda, salah satunya agenda bersama dengan Partai Demokrat insya Allah besok, dan beberapa tokoh masyarakat, serta kami akan melakukan belusukan atau kami menyebutnya adalah sapa warga ke wilayah-wilayah di wilayah Banten, dan besok kita akan fokus ke wilayah Kabupaten Tangerang. Kemudian strategi pemenangannya untuk pasangan Andra Soni dan juga Dimyati ini seperti apa? Ya tentu pemilu kada ini adalah pemilu kada pertama kali yang dilakukan secara serentak. Tentu fokus perhatian masyarakat kepada para kandidat akan semakin terang, akan semakin fokus, di mana semua gagasan, semua visi dan misi yang disampaikan kepada masyarakat itu akan menjadi perhatian dan akan diulik oleh masyarakat, sehingga kami melakukan gerakan-gerakan secara organik, dan kemudian juga kami melakukan gerakan-gerakan secara kolektif bersama dengan kawan-kawan koalisi, bersama dengan kawan-kawan relawan dan simpatisan-simpatisan. Yakin menang ya nanti 27 November. Siap. Makasih Bang Andre, makasih Pak. Ya pemirsa, kampanye mulai hari ini dan akan dilakukan sampai 23 November. Mas Arief, ini bagian terakhir kita berdiskusi pada pagi ini. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada khususnya penyelenggara supaya kemudian pilkada ini berjalan dengan lancar dan aman?
kepada teman-teman penyelenggara, pertama regulasi mohon bisa diselesaikan tuntas seluruhnya, jangan mendekati hari pelaksanaannya. Jangan mepet. Ya, misalnya tentang pemungutan suara ya jangan mendekati hari pemungutan suara. Tentang rekapitulasi ya jangan mendekati jadwal rekapitulasi. Jadi tuntaskan seluruh regulasi lebih awal, karena terlihat kemarin ada regulasi kampanye yang baru selesai 2 hari menjelang penetapan. Yang kedua, bekerjalah secara transparan. Karena transparansi dalam pandangan saya kunci akuntabilitasnya penyelenggaraan pemilu ini. Free and fair itu dimulai dari bekerja yang transparan. Ya. Kemudian kepada jajaran ASN yang ada di struktur penyelenggara, Anda harus mulai hati-hati dalam bersikap dan bertindak, terutama kalau sedang kumpul dengan pasangan calon. Biasanya tokoh-tokoh besar, pasangan-pasangan calon ini kan public figure yang seneng diajak foto. Jadi jari 1, jari 2, jari 3, jari 4, jari 5. Hati-hati bermain dengan jarimu. Hilangkan jari saja ya hari-hari ini ya. Selama kampanye ini tidak boleh ada jari keluar lah. Itu kan hal sederhana, tapi kadang-kadang memicu dan ditafsir macam-macam. Dan kepada pemilih, Anda harus aktif, Anda tidak boleh hanya berdiam saja. Anda harus aktif mencari informasi apa saja yang bisa dan akan dilakukan oleh pasangan calon yang nanti akan Anda pilih. Gitu. Kalau jadwal kampanyenya sudah aman belum? Kita bisa lihat di mana tadi Mas Arief sempat Saya sempat browsing ke beberapa KPU provinsi, belum ditampilkan di situ. Nah, mungkin penyelenggara pemilu sedang dalam proses. Ya, Anda harus publikasikan kepada masyarakat tentang bukan hanya durasi kampanye yang panjang, tanggal 25 sampai dengan 23 November, tetapi juga detail di dalamnya. Jadwal, jam, hari, termasuk lokasi kampanye bagi masing-masing pasangan calon. Terima kasih Mas Arief. Bu Leli, pesan untuk terutama kandidat ya, supaya kemudian pilkada ini benar-benar aman dan damai, karena ya masih ada sih bayang-bayang masa lalu pilkada itu malah berpotensi membuat kita tidak damai. Pesannya apa Bu Leli? Antara kandidat sama pemilih simbiosis mutualis sebenarnya. Sama-sama ya? Sama-sama berkontribusi. Jadi ada 4 nih yang saya pesankan. Yang pertama, baik kandidat maupun calon pemilih itu benar-benar menyadari bahwa oh iya nih kita bisa lihat kandidat yang benar-benar mengerti pengetahuan situasional di daerah tempat pemilihan itu sendiri. Jangan ada asumsi memilih orang kucing dalam karung misalnya dan sebagainya. Dua-duanya punya kepentingan yang sama. Yang kedua, memang tentang penentuan tujuannya. Tujuan kamu memilih dia ngapain? Tujuan kamu menjadi kepala daerah ngapain? Ini komunikasinya harus nyambung. Karena itu terkait dengan soal ketiga, yaitu kompetensi komunikasi. Jadi sebaik apapun program, kalau tidak dikomunikasikan tidak tahu. Jadi jangan mengandalkan politik uang, hal-hal negatif dalam kampanye. Tapi benar-benar sekaligus mengajarkan pendidikan politik kepada masyarakat bagi kandidat itu sendiri. Dan masyarakat juga melihat kandidat itu sebagai orang yang layak untuk dipilih, seperti itu. Dan baru yang terakhir, semuanya harus mampu mengatasi kecemasan, yaitu terhadap konflik yang akan muncul tentang siapa yang menang, itu bukan urusan rakyat ya, tapi untuk urusan penyelenggara. Karena itu penyelenggara juga harus mampu memobilisasi masyarakat itu untuk mengerti situasi pemilihan seperti apa. Penyelenggara itu juga turut menentukan. Jadi bukan hanya KPU, Bawaslu, tapi aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan seterusnya. Termasuk kandidat itu sendiri. Jadi narasinya yang cenderung hitam, kalau negatif sih masih bisa diterima, tapi masih boleh. Kalau yang hitam itu, yang cenderung memfitnah, itu harus dihindari. Kalau untuk pemilihnya sendiri, Bu Leli, optimis tidak Bu? Yang pertama bahwa pemilih kita itu tidak pragmatis, tidak melihat warni piro, tidak melihat merah atau biru yang diberikan. Lalu yang kedua, pemilih itu masih akan datang berbondong-bondong ke TPS di 27 November nanti. Bagaimana Bu? Partisipasi politik itu ditentukan oleh cara yang mereka lakukan. Jadi tergantung pada persuasi politik, baik kandidat maupun penyelenggara. Nah, masyarakat itu kalau disentuh biasanya akan datang dengan sendiri, apalagi ada kepentingan dia. Kita membutuhkan pemimpin yang benar-benar kredibel di daerah ini. Jadi harus mampu mengalahkan money politik itu dengan sikap politik yang lebih berkualitas dan berintegritas. Kita harapkan itu yang akan terjadi selama rangkaian kampanye, tapi juga pilkada juga nanti akan bisa memberikan pemimpin
yang paling baik lah yang kita harapkan ada di daerah masing-masing. Terima kasih Ibu Lely Aryani dan Mas Arief Budiman telah hadir di tempat ini. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Breaking News Metro TV untuk pagi ini. Saya Leonard Samuel mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.